Sugi Nur Raharja atau yang biasa disapa Gus Nur dilaporkan dengan tuduhan menghina. Lapor. Beredar video yang mengagetkan banyak masyarakat. Video yang menggabungkan suara panggilan sembahyang digabung dengan suara hewan yang dibuat oleh seorang yang sangat tampan, yaitu Sugi Nur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk. Asyhadu alla hukuk. Gitu. Begitu bikin pernyataan kontroversi, blar, saya langsung reaksi. Maka buatlah saya video. Bedanya Menak gak pakai huk, gak begitu. Kenapa mencontohkan dengan anjing menggonggong? Itu adalah perumpamaan yang salah. Anjing menggonggong soal kebisingan, bukan menyamakan azan dengan anjing menggonggong. Video yang dibuat oleh seseorang yang bernama Sugi Nur itu cenderung memfitnah. Menak ini dia intinya ingin suara adzan dikecilkan, kan begitu ya. Yang hendak dia gambarkan itu kebisingannya, bukan azannya. Lalu kalau sisi bisingnya, suara apapun kalau bising ya bising. Jadi dia mengukur dari aspek kebisingan. Mau pakai ahli bahasa bagaimana, fikih bagaimana, itu satu paket bahasa itu. Sugi Nur ini ya, karena nggak jelas ilmunya, mana tahu masuk dari kalimat Gus Yakut. Antara yang memahami agama secara kaku dan yang mencurigai semua pemahaman keagamaan sebagai ekstremisme. Ada Gus, ada Kiai, ada Ustadz, ada Habib yang memang sudah tergadai. Gus bangsat, Habib bangsat, Kiai bangsat, Profesor Dr. Haji bangsat. Wajahnya yang ngeselin itu ya sudah, kita cukup bilang maklumin aja. Seorang yang kalau dilihat sekilas itu mirip Nicholas Saputra. Sekilas. Saya kalau boleh milih, ya Allah jadikan aku orang Arab yang hidungnya mancung, yang ganteng, yang gagah, yang bidang dada. Tapi begitu kita lihat 2 kilas, 3 kilas, 4 kilas, itu kegantengannya lama-lama terdegradasi karena faktor usia. Matamu itu picak. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas soal aturan penggunaan pengeras suara di masjid menuai kritikan. Tolong Pak Jokowi pecat Menak. Terus berhentinya Jokowi kapan? Kalau Jokowi berhenti, Jokowi turun, selesai permasalahan Indonesia ini. Kalau jadi pendakwah itu tidak bolehlah provokatif, nggak bagus. Karena begini, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surgalah yang mengadu domba. Saat itu Gus Yakut ditanya soal penggunaan toa masjid yang kini juga harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini adalah bentuk toleransi pada umat agama lain yang tidak satu keyakinan. Ia mengatakan bahwa gonggongan anjing yang dilakukan secara bersamaan sudah pasti akan mengganggu orang lain. Dia seperti anjing, kata Allah. Patek kalau orang Madura bilang. Asu dari wong Jawa. Dan itu penghinaan betul itu. Cuman kalau Nur Sugi bukan ustadz, bukan ulama. Kerjaannya misu-misu kan Pak. Dia sehari aja nggak pernah mondok, tapi menghina kiai, menghina ulama. Kita harus ada sanad keilmuan. Sanad itu adalah transmisi mata rantai keilmuan. Oleh karena itu ketika kita mau berguru kepada siapapun, itu harus tahu backgroundnya. Orang Islam mentalnya jongos, matamu asu. Nur Sugi mencuat lagi sekarang. Penceramah bermulut kotor itu, riwayat pendidikannya juga nggak jelas. Demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong ia sendiri mengaku nggak bisa baca Quran. Saya akui, saya nggak pernah mondok. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab it, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Dia belajar agama kepada siapa, belajar agama di mana, lalu kemampuan agamanya seperti apa, lalu pelaksanaan agamanya seperti apa. Raimu bone ancuk. Baru jadi ustadz selebriti aja jual mahal. Kalau nggak 10 juta nggak datang. Agamamu Islam, mentalmu jongos. Jancuk jalan. Sugi akhirnya tahu orang Indonesia itu gampang ditipu, gampang dibohongi, apalagi dengan menggunakan jargon agama. Kita harus mencerdaskan masyarakat agar ketika berguru, mengundang penceramah, undanglah penceramah yang baik. Agamamu Islam, tapi mentalmu jongos. Hidup subur di sekarang ini. Jongos, pencilat, munafik. Yang nggak mutu ini nggak usah didengarkan.
jangan mau terprovokasi, karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini saling menghargai, penuh toleransi. Hei, jongos, orang Islam yang mentalnya jongos. Ini lagi umat-umat, kiai-kiai, dai-dai, gus-gus, habib-habib, teles. Dai itu ngerti kalau dia tuh ngajak bukan menginjak. Dai itu adalah ambasador dari agama, sehingga apa yang direfleksikan dia ada merefleksikan agama. Persoalannya dia ahli agama apa enggak gitu loh. Gak usah taklid buta, gak usah ngajari saya. Saya paham ulama habib mana yang perlu dipatuhi. Penceramah tidak perlu diseragamkan, hanya harus ada satu tujuan, yaitu menyebarkan kebaikan. Nah, tapi kamu membuli orang Islam yang berjuang gitu loh maksudku. Gak taruh mana utakmu itu loh. Jongos, pokoknya hancur itu. Siapapun mereka, siapapun dia, untuk janganlah menyampaikan narasi kebencian, ceramah-ceramah yang cenderung mengadu domba atau tidak produktif ya untuk proses berbangsa bernegara. Yang mestinya menjadi contoh soal akhlak dan perilaku, Sugi ya tetaplah Sugi. Ia bukan orang sekolahan, ia tidak mengenyam pendidikan agama. Jadi jangan heran jika mulutnya tetap aja kotor. Gak masalah, matamu picek. Rasulullah gak pernah megang dada. Matamu picek. Matamu asu, teles. Dia anjing asu dari wong Jawa. Panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Akan datang satu masa orang tidak pernah belajar ngaji dipanggil kiai. Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Saya kasih contoh kasus. Tapi ada satu ayat yang sangat tegas. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Perhatikan kata Allah surat Fatir, buka ayat 2, kalau enggak 28 29, buka itu. Di antara manusia, di antara binatang, baik melata apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku maka dia ulama. Fatir 29, buka. Kalau nggak 29, 28-nya, tapi insya Allah 29-nya. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku maka dia ulama. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Bisa. Ini cara kula sampean nang rek tafsir iku wis bener, pancen bahaya. Wong maca tafsir nganggo pendapate iku padha karo pesen satu tiket neraka. Mangko rafir Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang ngomong Quran nganggo pendapate iku pesen tiket sitok neraka. Bisa gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau aku turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya kamu lihat gunung itu terpecah karena takutnya kepadaku. Gunung itu takut kepada Allah, maka dia ulama. Dan cara kula mau nang andel kula. Nek iswani mulang tafsir, mulang nganggo kitab bae. Berarti ki mau maca pendapat Imam Suyuti. Imam Suyuti makili pendapat gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kuwi ora tau ngaji. Mau pinter bahasa nasnis nosus seminar tafsir tanpa kitab. Yo kowe ngomong pendapat, tentang pendapatnya pangeran. Menurut saya. Menurut saya mbahmu iki Quran kok menurut saya. Susah kok ora karu-karuan. Piye syariat kok menurut Susah kok kudu Islam. Lurah kalau takut kepada Allah maka dia ulama, aman desanya. Pedagang kalau takut kepada Allah maka dia ulama, aman pelanggannya. Suami kalau takut kepada Allah maka dia ulama, aman rumah tangganya. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak.
Saya udah nggak butuh gelar sebenarnya. Berapa kali orang nawari saya untuk kejar paket C lah, apalah, sudah punya gelar minimal SAG apalah. Enggak, saya nggak butuh gelar. Paket C, Pak? Kan saya lulus SD aja. Orang awam, apalagi otodidak, belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama. Dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Mulangi ku Quran mbek hadis iku ora sakral kan, Quran mbek hadis terus muni menurut. Piye? Ya ngono ku mustami'e kadang mantuk-mantuk piye. Iku rodok kabeh yakin. Aku ora muni rodok ana terusane, aku muni mau rodok tok. Engko nambah riwayatmu to rodok gedeng, aku ora tau muni ngono, mau muni rodok. Enggak boleh seperti itu. Kita harus terlatih sangat. Mengenai kalau mulang tafsir itu pede, bukan karena sombong, bukan menghormati Mbah Mun. Mbah Mun itu murid dari Sayyid Alawi. Beliau keahliannya memang di tafsir. Ya tentu semua ilmu ahli, tapi keahlian spesialnya di tafsir. Sehingga beliau ngarang kitab Faidul Khobir, Khulasatul Takrib, banyak karangan Sayyid Alawi tentang tafsir. Makanya Mbah Mun yang murid putra Mbah Zubair, yang Mbah Zubair ahli fikih, Mbah Mun menjelma sebagai ahli tafsir karena didikan Sayyid Alawi. Habib Salim As-Satiri juga jadi ahli tafsir karena sama-sama temannya Mbah Mun ketika ngaji Sayyid Alawi. Sehingga karangannya tentang tafsir An-Nafahat Al-Haramiyah. Jadi artinya ketika nyun sewu tanpa niat sombong, ketika Mbah Mun punya murid saya terus kula nekuni tafsir yo ana pantese.